pertemuan 6 bab 4 ya, determinan dan inverse matriks. Adapun yang menjadi materi pokok determinan matriks persegi berordo 2. Kompetensi dasarnya adalah 3.4 yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Terus 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Yang menjadi submateri kita adalah 3.8 determinan dan inverse matriks berordo 3. Terus dari sini akan dibahas beberapa hal, yaitu pertama pengertian minor, kofaktor, dan adjoint, serta inverse matriksnya di sini ada dan inverse matriks. Oke. Gitu. Nah, kita langsung saja ya. Ini determinan matriks berordo 3 kali 3. Nah, definisi determinan matriks berordo 3 ini misalkan A matriks A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 dengan menggunakan aturan Sarus yang dirumuskan sebagai berikut. Ini namanya aturan Sarus. Jadi di gunaan utama dulu yang menyilang kita kalikannya ini. Nah, A11 kali A12 kali A33 ditambah ada tambah di situ ya. Tambah ini lagi ya. A12, A23, A31. Lalu ditambah lagi ini A13 kali A21 dikali A32. Dan baku kurang dengan diagonal pembantunya ini. Yang merah ya, A13, A22, A31 dikurang lagi dengan hasil kali yang ini. A11, A23, A32 ya. Dan ini adalah A12, A21 dan A33 sehingga rumus determinannya menurut aturan Sarus yang ini ya. Begitu. Nah, untuk lebih jelas mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nih, tentukan determinan dari matriks A berikut. Matriks A diketahui 133, 134, 143. Jadi cara kerjanya kita gunakan aturan Sarus ya begitu. Jadi caranya ini tulis kembali matriks yang ini ya, yang ini. Lalu dua kolom yang ini 13, 13, 14 ditulis di sampingnya. Jadi begini ya, ditulis di sampingnya, di copy paste saja gitu. Nah, seperti biasa kita kali menyilang. Kita kali menyilang ya. Ini. Kali ini 1 kali 3 kali 3 ya kan? Terus ditambah lagi dengan 3 kali 4 kali 1. Nah, ditambah lagi dengan 3 kali 1 kali 4. Nah, dikurangi dengan yang ini. Kali menyilang ya. 3 kali 3 kali 1. Nah, dikali lagi nih. 1 kali 4 kali 4. Dan dibaku kurang dengan 3 kali 1 kali 3. Atau serongnya. Nah, diperoleh seperti ini. 1 kali 3 kali 3 tambah 3 kali 4 kali 1 ditambah 3 kali 1 kali 4. Itu yang warna biru. Diagonal yang biru dikurang dengan diagonal yang merah ini. 3 kali 3 kali 1 dikurang 1 kali 4 kali 4 dikurang 3 kali 1 kali 3. Nah, dihitung seperti biasa. Nih, 1 kali 3 kali 3 itu 9. 3 kali 4 kali 1 12. 3 kali 1 kali 4 12 dikurang dengan 3 kali 3 kali 1 itu min 9 kurang 1 kali 4 kali 4 16 dikurang 3 kali 1 kali 3 9. Hasil pengurangannya adalah minus 1. Jadi determinan dari matriks A adalah minus 1. Begitu. Nah, ada latihan soalnya ya nomor 1 dan 2. Oke, selanjutnya kita masuklah ke inverse matriks berordo 3 kali 3. Jadi gini. Ada beberapa cara untuk menentukan inverse matriks berordo 3. Akan tetapi kita hanya akan membahas satu cara kerja saja pada kesempatan kali ini, yaitu dengan menggunakan inverse dan menggunakan adjoint. Nah, untuk menentukan inverse matriks berordo 3 dengan menggunakan adjoint, selain determinan matriks, kita juga perlu memahami pengertian minor dan kofaktor serta adjoint dari suatu matriks. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian minor terlebih dahulu. Nah, gini dia ya.
Ketika mencari determinan matriks, sebenarnya kita telah menggunakan minor dan kofaktor. Ketika kita memandang sebuah elemen matriks, misalkan A, I, J, dan kemudian menghapus baris ke I dan kolom ke J, maka kita akan memperoleh submatriks berordo 2 kali 2. Determinan dari submatriks ini disebut minor dari matriks A dan dilambangkan dengan MIJ, ini ya, harga mutlak MIJ. Terus minor dari determinan matriks A disebut sebagai minor AIJ. Gitu. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nih. Jika baris pertama dan kolom pertama dihapus dari matriks A, maka diperoleh ini. A11, A12, A13 itu dicoret ini baris pertamanya ya. Maka diperoleh A23. Oke. Dia kurang jelas. Nah, ini. Ya, itu lebih jelas ya. Baris pertama dan kolom pertama dihapus. Jadi saya coret ini. Ini baris pertama yang horizontal dan ini kolom pertama yang vertikal. Jadi yang tersisa ini yang tidak dicoret. A22, A23, A32, A33. Diperolehlah matriks A22, A23, A32 dan A33. Ini adalah submatriks berordo 2 kali 2. Sehingga minornya ditulis gini M11 ya ini. Ditulis ini kembali tapi dalam harga mutlak. Nah, dikali silangnya ini. A22 kali silang dengan utamanya A33. Baku kurang dengan A23 dikali dengan A32. Nah, diperoleh seperti ini ya. A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32. Lebih jelas lagi, mari kita perhatikan contoh soal 2 berikut ini. Tentukan minor-minor dari matriks berikut. Dari matriks A ini diperoleh matriks A 133, 134, 143. Yang pertama kita akan menghapus baris pertama dan kolom pertama matriks. Jadi ini saya coret ya. Jadi tersisa 3443. Diperoleh minor A11 adalah M11. Ini tulis kembali ini yang tidak dicoret. 3443 dikali silang. 3 kali 3 9 dikurang 4 kali 4 16. 9 kurang 16 minus 7. Itulah minor dari A11 atau M11. Selanjutnya, jika baris pertama dan kolom kedua dihapus, nah ini baris pertama saya coret sama kolom kedua, jadi tersisa ini 1413. Ya, iya silakan. Oke, diperoleh M12, 14, 13, ya kan? Nah, 1413 dikali seperti biasa. 1 kali 3, 3 dikurangi 4 kali 1, 4. Diperoleh 3 kurang 4 sama dengan minus 1. Selanjutnya kita akan menghapus baris pertama dan kolom ketiga. Ini yang saya coret ya. Baris pertama dan kolom ketiga tersisa 13, 14. Ditulislah minor M13 atau M13. Ini harga mutlak 1 kali 4, 4. Dikurang 3 kali 1, 3. Nyerong ya. Jadi 4 kurang 3 sama dengan 1. Nah, itu baris pertama. Sekarang kita beralih ke baris kedua dan kolom pertama yang dihapus. Ini ya. Itu. Sudah coret baris kedua dan kolom pertama. Sisa 3343. Ditulislah minor M21 karena baris kedua berarti 2, kolom pertama 1 berarti 21. Ditimbul M besar 21. Ditulis 3343 seperti biasa mencari determinan matriks. Nilai utama kita kali 3 kali 3 dikurang 3 kali 4. 3 kali 3, 9, kurang 3 kali 4, 12. 9 kurang 12 adalah minus 3. Terus berikutnya, baris kedua dan kolom kedua kita hapus. Berarti minornya adalah M22. Ini ya, M22. Baris kedua dan kolom kedua. Jadi 22. Nah, ini kita hapus ini baris kedua dan kolom kedua. Tersisa 1313. 1313, 1 kali 3, 3, kurang 3 kali 1, 3. Sehingga 3 kurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya, baris kedua dan kolom ketiga. Ini ya, A13, 13, 14. Jadi ditulis minor M23, M23 itu 13, 14. Kali lagi seperti biasa, 1 kali 4, 4. Dikurang 3 kali 1, 3. 1 kali 4, 4. Kurang 3 kali 1, 3. 4 kurang 3 adalah 1. Itulah minor dari 23. Nah, sudah baris kedua, sekarang beralih ke baris ketiga. Ini.
Baris ketiga kolom pertama, 3 kolom pertama, berarti 31, berarti minor 3, 1. Kita hapus ini. Baris ketiga dan kolom pertama kita coret, jadi tersisa 3, 3, 3, 4 ya. Jadi 3 kali 4, 12, dikurang 3 kali 3, 9. Sehingga 12 kurang 9 sama dengan 3. Itulah minor 3, 1. Selanjutnya, kita akan menghapus baris ketiga dan kolom kedua ini. Baris ketiga dan kolom kedua. Baris ketiga dan kolom kedua. Tersisa 1, 3, 1, 4. Ditulislah M32. Itu artinya minor 32 ya. 1, 3, 1, 4. Kali hilang. Di kolom utama kita kali 1 kali 4, 4. Dikurang 1 kali 3, 3. Jadi hasilnya 4 kurang 3 adalah 1. Jadi minor 32 adalah 1. Selanjutnya yang terakhir, baris ketiga dan kolom ketiga kita hapus ini. Baris ketiga dan kolom ketiga. Tersisa ini 1, 3, 1, 3. Ditulislah minor 3, 3. 1 kali 3 dan 3 kali 1. Hasilnya adalah 0. Nah, itulah minor-minor dari matriks A. Begitu. Nah, setelah dari minor, kita akan beralih ke kofaktor. Nah, ini adalah latihan soalnya nomor 3 dan 4. Sekarang ada pengertian kofaktor. Nah, ini pengertiannya. Jika MIJ adalah minor dari matriks A, maka min 1 pangkat I tambah J dikali minor IJ disebut kofaktor dari AIJ dan dilambangkan dengan alfa IJ. Alfa itu artinya kofaktor ya. Kalau minor itu M besar. Jadi kita dapat simpulkan rumus dari kofaktor AIJ adalah alfa IJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali dengan minor IJ. Nah, biasanya bingung kalau masih rumus, sekarang kita masuk ke contoh soal. Langsung saja ya. Nah, tentukan kofaktor dari matriks A 133, 134, 143. Jadi kofaktor dari A11 adalah alfa 11. Jadi min 1 pangkat 1 tambah 1. Karena ini kan IJ-nya 1 tambah 1. Minor dikali dengan minor 11. Min 1 pangkat 2 ya ini. 1 tambah 1 kan 2. Minor 11 itu min 7. Dari mana kita lihat min 7 ya? Kita lihat kembali ke atas minor 11-nya atau M11-nya. M11. Minor 11. Nah, ini dia yang tadi ya, ini. Minor 11 adalah minus 7. Nah, diambil dari sini. Begitu. Nah, selanjutnya kita cari minor kofaktor dari 1, 2. Nah, ini. Kofaktor dari 1, 2. Jadi, nah itu dia. Alfa 1, 2 min 1 pangkat 1 tambah 2. Karena ini kan 1, 2. Jadi 1 tambah 2 dikali minor 1, 2. Jadi min 1 pangkat 3. Kenapa? Karena 1 tambah 2, 3. Dikali dengan min 1. Kenapa? Karena minor 1, 2 dari contoh soal yang di atas tadi adalah minus 1. Nah, minus 1 dikali minus 1. Karena minus 1 pangkat ganjil itu min 1. Min 1 kali min 1 positif 1. Jadi kofaktor dari alfa 1, 2 adalah 1. Selanjutnya, ini sama seperti biasa ya. Kofaktor 1, 3 adalah alfa 1, 3 diperoleh min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali minor 1, 3 diperoleh hasilnya 1. Sama seperti biasa, ini kofaktor 2, 1 adalah 3. Nah, jadi berkaitan dengan minor tadi, ini minor 21 dilihat dari contoh soal yang di atas tadi ya. Hasilnya adalah minus 3 dikali dengan minus 1. Karena min 1 pangkat ganjil itu min 1. Min 1 kali min 3 adalah positif 3. Gitu, ya kan? Nah, selanjutnya kofaktor dari A22 adalah alfa 22 diperoleh 0. Cara kerjanya sama. Ini lagi kofaktor dari A23 adalah alfa 23 adalah minus 1. Selanjutnya ini. Nah, kofaktor dari A31 adalah alfa 31 sama dengan 3. Cara kerjanya sama ya. Kofaktor dari A32 adalah alfa 32 sama dengan minus 1. Dan yang terakhir, kofaktor dari A33 adalah alfa 33 sama dengan 0. Oke, itulah kofaktor.
Nah, setelah ini ada lagi latihan soalnya ya. Jadi tentukan kofaktor-kofaktornya dari setiap matriks A berikut. Sama seperti biasa. Jadi cari dulu minor, setelah dapat minornya pasang rumus kofaktor sehingga diperoleh kofaktor. Jadi cari kofaktor 11 sampai kofaktor 33. Ya, begitu. Nah, setelah determinan, terus ada minor, ada kofaktor. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah adjoint matriks persegi berordo 3. Ya. Misalkan A adalah matriks persegi berordo 3 dalam bentuk matriks A, A11 sampai A33 dengan alfa IJ, maka adjoint matriks A disingkat dengan ADJ. Adjoint itu disingkat ADJ, artinya adjoint merupakan transpose dari matriks kofaktor. Gini. Dan ditentukan oleh ini. Simbolnya adjoint itu ADJ. Transpose berarti baris dari menjadi kolom. Gini ya. Alfa 11, alfa 21, alfa 31 sampai alfa 33. Itu diperoleh dari kofaktor, ya. Jadi langkah kerjanya otomatis cari dulu minor, kedua cari kofaktor, baru bisa cari adjoint gitu. Jadi dia berurutan. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan adjoint dari matriks A 133, 134, 143. Adjoint A itu rumusnya ini alfa 11, alfa 21, alfa 31 sampai alfa 33. Nah, alfa 11 sampai alfa 33 itu didapat dari yang kofaktor tadi. Contoh soal sebelumnya ini didapat dari sini semua, ya kan? Tinggal dimasukkan rumusnya itu baris jadi kolom sehingga diperoleh adjoint dari matriks A adalah ini adjointnya min 7 min 33 min 101 110. Jadi dia berkaitan. Nah, setelah contoh soal adjoint ada latihan soalnya. Nomor 7 dan 8. Tentukan adjoint dari matriks A berikut ini. Nah, setelah mencari determinan, minor, faktor, adjoint, dan yang terakhir kita akan membahas menghitung inverse matriks persegi berordo 3. Nah, itu ya. Itu. Nah, ini keterangannya seperti yang saya katakan sebelumnya. Setelah kita dapat menentukan determinan dan adjoint dari suatu matriks berordo 3, maka inverse dari matriks persegi berordo 3 itu dapat ditentukan dengan menggunakan definisi berikut. Definisinya adalah jika A adalah matriks persegi berordo 3, maka inverse matriks dari matriks A ditentukan oleh rumus berikut. Inverse matriks A disimbolkan dengan A pangkat min 1, itu artinya inverse matriks A. Rumusnya adalah seperdeterminan A dikali dengan adjoint A. Adapun yang menjadi keterangan yang pertama adalah jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut singular. Sehingga A inverse dapat ditentukan. Jadi kalau determinannya tidak sama dengan 0, berarti matriks itu memiliki inverse. Dan yang kedua sebaliknya, jika determinan A tidak boleh sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Kalau matriks singular berarti A inverse-nya tidak ada. Atau sehingga A inverse tidak mempunyai inverse. Sehingga tidak mempunyai inverse. Sehingga matriks A tidak mempunyai inverse. Begitu ya. Jadi kalau determinannya 0 disebut matriks singular. Kalau matriks singular, matriks itu tidak mempunyai inverse. Tetapi jika determinannya tidak sama dengan 0, maka disebut matriks tak singular. Kalau tak singular berarti matriks itu memiliki inverse. Begitu bahasa lainnya. Ya. Nah, untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan inverse dari matriks A 133, 134, 143. Matriksnya sama, matriks A. Ya. Sama dengan contoh-contoh sebelumnya, jadi kita lebih mudah. Dari contoh sebelumnya, kita peroleh bahwa nilai determinan matriks A itu sama dengan determinan A atau disingkat dengan A itu min 1. Dari mana? Kita lihat ke atas tadi. Determinannya. Nah, ini. Determinan matriks A adalah minus 1. Nah,
Lalu kita akan menentukan adjoint. Nah, karena determinan dengan adjoint dipakai untuk menentukan inverse matrix gitu. Nah, adjoint matriks A tadi diperoleh ini adjoint matriks A-nya adalah min 7 min 33 min 101 110 itu adjoint matriks A. Sehingga memudahkan kita untuk menentukan inverse matriks. Nah, ini adjoint A ya. Min 7 min 33 min 101 110. Maka inverse matriks dari matriks A ditentukan oleh rumus A pangkat min 1 sama dengan seperdeterminan A dikali adjoint A. Tinggal dimasukkan saja angka-angkanya ya. Determinan A adalah minus 1 yang ini. Adjoint A adalah ini matriks min 73 dan seterusnya. Dikali masuk saja ya. Dikali masuk saja petunjuknya ini. 1 bagi min 1 kan min 1. Jadi min 1 kali masuk ke dalam. Min 1 kali min 7 positif 7. Min 1 kali min 3 positif 3. Ini jadi min 3. Min 1 kali min 1 positif 1. 0. Min 1. Min 1 min 1 0. Jadi inverse dari matriks A atau disingkat dengan A inverse atau A pangkat min 1 adalah 7, 3, min 3, 1, 0, min 1, min 1, min 1, 0. Oke. Setelah contoh soal, ada latihan soal gunanya untuk memahami materi ini. Jadi dipandang secara positif ya, kenapa harus ada latihan soal supaya membantu siswa murid memahami materi yang diajarkan pada hari ini. Jadi kita harus positif. Ibaratnya kita dalam bertanding untuk bisa menjadi juara, menjadi pemenang dalam suatu lomba atau pertandingan itu harus banyak latihan. Ya. Oke. Dan ini nomor 10, carilah himpunan penyelesaian setiap sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode inverse matriks. Ada bagian A dan ada bagian B. Oke, selesai sudah pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tekunlah belajar, menggapai cita-cita, rajin berolahraga, makan makanan teratur dan istirahat yang cukup. Jangan lupa membantu orang tua dengan baik. Terima kasih untuk hari ini dan jangan lupa like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya agar setiap video yang kami upload Anda duluan tahu. Salam sukses selalu untuk kita semua. Diberkati keluarganya, rezekinya, usaha pekerjaannya diberkati, mempunyai banyak relasi yang baik. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.